Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini masuk atas nama Masyun Kuan Sui. Biasanya saya angkat pertanyaan saudara kita ini. Ada lagi pertanyaannya. Ini Masyun Kuan Sui, tolong di share nomornya ya, karena saya lihat ini saudara selalu mengajukan pertanyaan mengenai adanya gedung rumah waletnya. Kan ada dua ya. Tetapi lebih baik saudara masuk di grup aja, nanti kita lebih mendalami lagi pembahasan di dalam ruangan RBO saudara Kuan Sui dari Malaysia ya. Oke, saya ini mengangkat pertanyaan saudara kini dari Malaysia ya, Chinese. Bahasa Indonesia Cina ya, Chinese. Nama channel @Masyun Kuan Sui dari Tongot Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ini lagi dari Malaysia ya, berarti luar negeri, mancanegara, dari Indonesia ke luar negeri. Guru, sarang imitasi kotak nasi sudah saya cabut semua 2 RBW. Berarti ini dia saudara kita ini ada 2, dia punya gedung, dia menggunakan sarang imitasi dari kotak nasi. Pernah saya jelaskan ini. Semua sudah dicabut. Dulu pertanyaannya dulu sebelum dia cabut, apakah saya bisa cabut semua? Sekarang ini sudah dia cabut. Jadi dia infokan ke penjelajah 75. Masya Allah. Nah, terus saya guru aku mau tanya, kalau sarang, nah coba ya, kalau sarang ruangan inap masih keras, sedangkan semua baskom sudah disimpan tanah liat, guru. Mengenai adanya tanah liat ya, sama lubang lar, bolehkah guru perkecilkan? Nah, bolehkah guru saya maksudnya perkecilkan, dikecilkan, dia punya maksudnya saudara kita ini Masyun Kuan Sui dengan ukuran 25 kali 80 cm. Sebab dari LMB kuat angin masuk. Nah, terus kelar sampai ke ruang inap. Minta penjelasannya guru. Terima kasih penjelajah 75. Semoga sehat selalu, amin. Masya Allah. Jadi begini saudaraku ya, mengenai adanya lar boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh, boleh saja. Silakan perkecil di situ. Yang penting di situ ukurannya. Ini ukurannya di sini kan, bolehkah diperkecil? Bisa, tidak apa-apa. Yang penting ukurannya jangan juga terlalu kecil sekali. Nah, itu. Ini kan di sini kan ukuran 25 kali 80 cm, tidak apa-apa. Kurang sedikit 25 tidak jadi masalah. Jadi begini saudaraku ya, Kuan Sui, Masyun Kuan Sui. Pesan penjelajah 75 ini saudara ini karena sering masuk terus, lebih baik saudara masukkan aja di nomor, coba share nomornya, nomor WA nya. Nanti saya masukkan di grup supaya lebih cepat saya pandui kan, lebih cepat saya tuntun ya. Jadi ada juga dari Malaysia satu itu, saya lupa namanya, itu sudah di share di ini, tetapi dia tidak bisa tembus ke Malaysia. Mungkin ada ada nomor kodenya ke sana kalau konsultasi mengenai adanya gedung rumah walet. Jadi pesan saya Kuan Sui itu mengenai adanya sarang imitasi, alhamdulillah saudara sudah lepaskan semua, aman ya. Dan begitu pun juga mengenai adanya lar di dalam, tetapi itu yang mengenai adanya bahasa itu sarang, di sini serang. Ya, serang bahasanya, imitasi, sarang imitasi sudah lepaskan, dan sarannya kalau agak keras itu berarti kurang lembab. Kurang lembab, bahasa kurang lembab itu berarti saudara perlu mengambil tindakan di dalam ruangan RBO saudara, tambah airnya di dalam, atau saudara menambah itu mesin pengabut, atau tambah baskom atau kolam, supaya lebih dia membentuk hawa kelembaban agar walet dia dapat apa yang diinginkan, yaitu adalah kelembaban yang standar 88 sampai 95%, itu yang diinginkan walet. Ya usahakan di saudaraku, kalau memang kurang, sebenarnya kalau kurang meluas saudara ya, kalau kurang meluas itu biar tidak sampai 88, kurang dari sedikit 88 tidak jadi masalah, itu kelembaban. Hanya itu standar, bahasa standar ya, 88, 89, 90, 95%,
95 sampai 90 sampai 95%. Itu yang dicari walet di dalam ruangan RBW. Nah, maksud saya itu dicari itu kalau dia masuk, apabila mendapatkan dia rasakan itu dia takaran dari badannya si walet ini, dia dapat itu, dia akan tinggal nginap karena dia cari itu, dia dapat. Walet ini mencari tempat yang gelap. Nah, itu. Begitupun juga kelembaban. Biar saudara sudah lembabkan tetapi terang di dalam, belum. Sudah didapat walet ini tapi masih ada mengganjal dari diri si walet ini. Makanya saya katakan walet itu sensitif, peka dan bersahabat. Nah, saya kan ini kan sering saya jelaskan saudaraku yang mengenai adanya dirinya walet dengan di dalam ruangan RBW, antar perpaduan ini walet dan di dalam ruangan. Nah, oke. Ruangannya umpamanya merespon, kelembabannya merespon. Oke. Tetapi yang lainnya tidak merespon, apakah terang atau tidak ada sama sekali angin yang masuk karena ventilasi namun ada tetapi kurang. Jadi itu harus disesuaikan semua mengenai adanya suhunya, kelembaban, begitupun juga di dalam ruangan RBW usahakan digelapkan. Tetapi kalau hanya dari luar masuk di dalam, ada pantulan di situ, hanya dekat itu pantulan tidak jadi masalah. Yang penting itu pantulan jangan terang masuk di dalam. Kalau hanya sedikit kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter tidak jadi masalah. Aman itu, ya. Apalagi ke ruangan luas ya tidak jadi masalah, aman-aman. Ya. Jadi itu saudaraku ya, usahakan itu kolamnya. Ini Quansui, mesin Quansui, karena ini sering masuk pertanyaannya. Sering sekali ini masuk pertanyaan, saya baca ini, saya angkat pertanyaan saudaraku ini. Ada beberapa pertanyaan itu juga yang saya angkat. Tolong saudaraku ya, kalau perlu di share itu di nomor WA-nya dari Malaysia, nanti kita akan konsultasi lebih lanjut lagi. Ya, karena ada juga itu saya punya partner di Malaysia itu di Sabah. Nah, sering juga saya konsultasi mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan. Karena itu biasa di sana kan kebingungan juga menghadapi di dunia perwaletan, karena itu walet agak sulit itu dihadapi. Nah, begitupun juga bagian dalam ruangan RBW-nya. Jadi saudaraku, Quansui kalau semua sudah dioptimalkan, usahakan itu tambah baskom atau media kolam, atau mesin pengabur supaya ini di dalam ruangan RBW saudara ini bisa terpenuhi kelembabannya. Karena saudara kan mengatakan di sini masih keras dia punya sarang. Dan jadi masalah saudaraku, kalau sarang itu terlalu lembek itu bahaya juga, terlalu lembat ya. Kalau keras itu jadi masalah. Yang penting jangan terlalu keras. Nah, karena kalau agak lembek juga itu baru terlalu lembab. Biasa sarang itu berubah warna. Nah, itu kalau terlalu lembek, maksudnya lentur. Nah, nanti kalau kita mau panen, usahakan yang jelasnya kan saudara kan bisa menakar di situ suhunya. Nah, itu. Jadi kalau suhunya panas, suhunya tidak mencapai, biasa ruangan itu membentuk panas. Begitupun juga mengenai adanya kelembaban. Ya, kalau suhunya tidak terlalu terpenuhi, tidak sesuai dengan udara masuk, biasa hawanya panas. Begitupun juga air. Ya, itu kelembaban. Jadi susah ini diatur ini antara suhu dan kelembaban. Sedangkan suhu itu hanya satu kali kita atur itu suhu dari ventilasi, dari udara masuk dari luar masuk ke dalam ruangan. Itu udara angin lewat di ventilasi. Itu tidak jadi masalah, hanya satu kali kita atur itu. Yang paling berat kita atur itu kelembaban, karena kelembaban itu bukan turun tapi dia turun. Jadi berat. Apalagi itu air kan menguap. Jadi tergantung dari kejeniusan saudara cara menghadapi di dalam ruangan RBW saudara ini Quansui ya. Nah, karena di sini sudah dibuka semua sarang imitasinya. Ada dua bangunan saudaraku ini dari Quansui ya, dari Malaysia, negara tetangga, negara di luar negeri ini. Dia semua buka sarang imitasinya dari kotak. Yang jelasnya sarang imitasi apa, dari imitasi dari plastik yang dijual, atau dari kotak, atau dari gabus, atau dari, yang jelasnya sarang imitasi semua sudah buka. Alhamdulillah, mantap saudaraku. Berarti ini nanti sarang yang akan jadi, kalau sudah bersarang dia akan jadi sarang yang alami dan bagus jadinya. Nah, itu alami, bagus karena saudara tidak menggunakan sarang imitasi. Nah, mungkin saudara mengatakan gimana, apa burungnya tidak panik kalau kita buka sarang imitasinya? Aman, tidak jadi masalah. Justru saudara mendapatkan sarang yang bagus, yang berkualitas kalau saudara tidak ada bahasa sarang imitasi. Walet itu kalau dia mau bertelur pasti dia bikin sarang. Nah, itu intinya saudaraku ya. Jadi tidak usah terkecoh mengenai adanya bahasa itu.
alamikan itu di dalam ruangan RBW. Ya, tetapi saudara perlu memahami itu walet, perlu betul-betul memahami itu walet, ya, mengenai adanya tingkat-tingkatan gimana caranya supaya walet ini bisa betah, bisa beradaptasi sampai di populasinya bagus, akhirnya berkoloni. Bahasa koloni itu berarti sudah mulai padat, sudah tidak akan pergi tuh kalau sudah berkoloni. Kalau populasi itu masih apa ya, bahasanya masih belum itu koloni itu bahasanya sudah menetap, berkoloni di situ. Sudah berkoloni bahasanya sudah menetap betul di situ, biar seandainya bangunan roboh sama-sama di situ dia, karena sudah berkoloni itu sampai dia itu siap punah di situ, siap mati itu walet. Kalau sudah betul-betul berkoloni berarti sudah banyak di situ. Karena ada pertanyaan juga ini, bagaimana model caranya Bang kalau ditahu koloni? Yang jelasnya bahasa koloni itu berarti sudah siap mati di situ dalam ruangan. Ya, kendala apapun dihadapi, yang umpamanya ada burung hantu, pokoknya dia di dalam, dia tidak mau pergi. Nah itu, seperti di goa, itu habitatnya walet yang banyak, itu koloninya itu ada di goa, bahasa koloninya. Ya, bukan banyaknya di goa lah, bahasa walet berkoloni itu di goa, habitatnya ada di goa. Nah itu seperti kalau walet kandang. Nah istilahnya gimana caranya supaya walet kandang itu bisa produktif itu. Nah itu intinya, kalau saudara ingin melihat waletnya perkembangannya lebih depan lebih bagus, kedepannya lebih bagus ya. Jadi itu terima kasih banyak saudaraku Kuan Sui. Saya sudah infokan tadi mengenai adanya nomor WA-nya ya, supaya lebih bisa saya pandui ada konsultasi karena ini antar luar negara. Ini saya saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya berikan tadi, apa yang saya paparkan mengenai pertanyaan saudara saya sudah jawab. Nah itu mengenai adanya sarangnya nggak keras, begitu pun juga yang lubang bisa diperkecil, silakan. Ya, jangan menggunakan di situ saudaraku ya, di lar itu kalau saya ya, porsi saya jangan menggunakan suara tarik di situ, tidak usah. Usahakan alamikan di situ supaya walet tidak terganggu di situ, tidak ada bahasa suara tarik. Langsung ke suara inap di dalam ruangan RBW, tidak ada bahasa suara tarik, cukup suara panggil, itu pun cukup satu Twitter. Jadi saudara itu kalau masuk di WA saya, saudara langsung lihat saya punya gedung di situ yang saya upload di grup. Saya punya gedung. Tetapi kalau di YouTube ya ada juga di YouTube saudaraku, bisa saudara telusuri baik di video short begitupun di video reguler ada itu. Nah, tetapi saya kan begitu kalau di grup kan saling sharing. Itu pun juga saudara pian ndak sembarang saya masukkan di grup, mesti kita saring dulu karena kita ndak tahu bahasa watak saudara-saudara kita yang lain. Mudah semua bagus ya, itu yang kita inginkan. Dan kita tidak menginginkan yang kita inginkan, karena yang kita pikirkan saudara kita yang lain. Nah itu. Jadi kalau saudaraku, saya sudah direkam pertanyaan saudara kita ini Kuan Sui. Ya kalau sudah diating saudara, jangan dimasuki lagi ya. Biarkan dulu beradaptasi karena sudah dibongkar semua sarang imitasi, umpamanya larnya sudah diperkecil, tambah juga baskom atau mesin kabus umpamanya atau kolam, amankan, tutup rapat-rapat, tidak usah lagi masuk terus diganggu dulu, biarkan beradaptasi. Nanti saudara akan melihat apa yang saudara inginkan. Nah, dan begitu pun juga walet. Nah, walet itu apa yang diinginkan dia dapatkan di dalam, tidak ada gangguan keluar masuk, itu dia akan nginap sampai dia populasinya bagus sampai berkoloni. Ya. Itulah habitatnya walet aslinya. Oke, terima kasih banyak saudaraku Kuan Sui. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah terselip ya, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.